Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Sore Pak. Gimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Baik ya, oke Bapak akan cek kehadiran. Yang pertama, Ade Fitriana, Hadir Pak. Azam Iza, Sakit Pak. kemudian Randi Kurniawan, Hadir Pak. Suhendra. Hadir Pak. Baik, hanya Azam ya yang tidak hadir pada hari ini. Iya Pak. Baik, minggu lalu Bapak mengajar materi tentang, ada yang ingat anak-anak? Pengertian Al-Quran Pak. Ya, pengertian Al-Quran. Apa itu pengertian Al-Quran? Kepada saudara Suhendra? Pengertian Al-Quran itu, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam Pak. Baik, kitab suci umat Islam. Oke, Mas Randi Kurniawan. Ya Mas Randi. Baik Pak, Al-Quran itu adalah kitab suci umat muslim yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril sebagai pedoman bagi seluruh alam atau rahmatan lil alamin. Mungkin itu Pak yang saya tahu. Oke, sudah paham ya tentang pengertian Al-Quran? Sudah Pak. Ya, kita lanjut ke materi yang hari ini, yaitu tujuan dan fungsi Al-Quran. Tujuan dan fungsi Al-Quran, yang pertama itu ada Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Al-Quran telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi manusia. Dengan mengikuti petunjuk Al-Quran tersebut, manusia akan mempunyai arah dan tujuan hidupnya yang jelas dalam menjalankan hidup dan kehidupannya. Ya, Al-Quran sebagai sumber pokok ajaran Islam. Salah satu fungsi Al-Quran lainnya adalah sebagai sumber pokok ajaran Islam. Dalam pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa Al-Quranlah yang mula-mula menjelaskan ajaran yang lengkap dan menyeluruh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaran-ajaran tersebut ada yang bersifat mujmal, yaitu hanya memberikan prinsip-prinsip umumnya saja, dan ada juga yang bersifat tafsil, yakni ajaran yang terperinci dan khusus. Ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran untuk kebenarannya adalah ajaran yang paling sempurna. Ajaran Al-Quran di samping membenarkan ajaran-ajaran kitab suci sebelumnya, juga menyempurnakan ajaran kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran berisi tentang pokok-pokok dan atau dasar-dasar ajaran Islam yang berkenaan dengan masalah ketauhidan, ibadah, akhlak, hukum, dan segala hal yang dibutuhkan manusia dalam kehidupannya. Al-Quran sebagai peringatan dan pelajaran bagi manusia. Al-Quran sebagai peringatan dan pelajaran bagi manusia maksudnya adalah Al-Quran merupakan kitab suci dengan konsep ajaran yang salah satunya ajaran adalah berupa sejarah atau kisah umat terdahulu. Dalam kisah-kisah itu dijelaskan bahwa ada di antaranya umat manusia sebagian orang-orang yang beriman, taat dan soleh. Namun ada pula sebagian yang lain orang-orang yang kafir, maksiat kepada mereka yang soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kebaikan di dunia dan pahala surga di akhirat karena ridhanya. Sebaliknya kepada mereka yang kafir, durhaka dan tidak soleh, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam dengan ancaman hukuman dan azab baik di dunia maupun di akhirat. Itu tadi penjelasan dari Bapak tentang tujuan dan fungsi Al-Quran. Apakah dari anak-anak ada yang ingin ditanyakan? Cukup Pak. Ya ada Pak. Baik, cukup ya. Kalau nggak ada, sekarang Bapak yang bertanya ya. Aduh. Oke, apa sih yang dimaksud dengan fungsi Al-Quran? Ya, untuk Mbak Ade. Fungsi Al-Quran itu ada 3 Pak yang saya ketahui tadi. Yaitu yang pertama sebagai petunjuk umat Islam, yang kedua peringatan dan pelajaran bagi manusia, dan yang ketiga sebagai sumber pokok ajaran Islam Pak. Ya, sudah cukup baik jawaban dari Ade Fitriana. Baik, saya rasa
Untuk pertemuan pada hari ini sudah paham semua ya? Pak. Baik, kalau sudah paham berhubung jamnya juga sudah habis, Bapak cukupkan sampai di sini. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.